Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Monica dari kelas PC. Di sini saya membuat video pembelajaran mata kuliah filsafat umum. Selamat menonton, jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang munculnya filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno. Philos artinya cinta dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Filsafat berarti cinta yang mendalam terhadap kearifan atau kebijakan, dan dapat pula diartikan sebagai sikap atau pandangan seseorang yang memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan melihat dari segi yang luas, menyeluruh dengan segala hubungan. Sejarah munculnya filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Artinya suatu kebenaran lewat akal pikir tidak berlaku, yang berlaku hanya kebenaran yang bersumber dari mitos. Dorongan sejarah filsafat Yunani terhadap filsafat pendidikan. Sejarah perkembangan filsafat pada umumnya dimulai dari mitologi yang berkembang di masyarakat Yunani kuno. Sebelum filsafat berdiri dengan jati dirinya sebagai filsafat, mitos itu sendiri merupakan penciptanya sama sekali bukan mitos, melainkan cara berpikir empiris, logis, dan realistis. Metode studi dalam filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan menggunakan metode di antaranya 1. Rasionalistik, 2. Empirik, 3. Intuisi, 4. Relatif, 5. Historis, 6. Analitik dan sintetik, 7. Analisis bahasa dan analisis konsep, 8. Hermeneutika. Pendekatan filsafat pendidik dalam melakukan studinya yaitu 1. Ajaran filsafat atau aliran filsafat tertentu. 2. Filsafat pendidikan dalam melakukan studinya akan merujuk pada ajaran filsafat dan pendidikan. Untuk paham filsafat diantaranya seperti idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan fenomenologi. Sedang ajaran pendidikan seperti nativisme, empirisme, dan konvergensi. Peranan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu 1. Metafisika, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi. Teks filsafat dalam pendidikan dan manfaatnya. Secara sederhana, filsafat ialah keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberi identitas atau suatu sistem pendidikan. Adapun hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan dapat diuraikan. A. Analisis filsafat merupakan salah satu cara pendekatan yang digunakan. B. Filsafat berfungsi memberikan arahan agar teori pendidikan yang telah dikembangkan ahlinya dapat mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. C. Filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidik. Kesimpulan, filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena adanya saat itu jadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam.